Apakah lo orang yang senang mengerjakan proyek, berinteraksi dengan banyak orang, dan juga proaktif dalam memberikan solusi? Kalau iya, cepat atau lambat, lo bakal diminta untuk memimpin proyek. Awalnya sih rasanya happy, karena dikasih tanggung jawab lebih. Tapi lama-lama, mulai banyak perasaan negatif. Ngerasa bingung sebenarnya harus diapain lagi ya proyeknya. Ngerasa bersalah kalau misalnya ada isu atau ada delay di proyek tersebut. Dan juga ngerasa terus bertanya-tanya, kira-kira udah bener belum ya cara gue ngerjain project ini? Di video ini, gue akan bantu lo untuk gimana caranya membangun skill project management dari nol dengan menggunakan 3 step. Yuk kita bahas satu persatu. Step yang pertama adalah cari landasan teori. Hal ini gue sadar setelah gue menjadi project manager selama 4 tahun. Dan pada saat itu, gue mengerjakan sebuah project yang gede banget dan gue beneran bingung. Next step-nya harus seperti apa? Gue pun akhirnya buka-bukaan sama stakeholder gue dan bilang, sorry banget, kelihatannya lo akan butuh project manager yang jauh lebih senior dari gue. To my surprise, dia bilang, Vicario, yes, kita mungkin akan butuh seorang project manager yang lebih senior, tapi itu akan butuh waktu. Kalau dari lo sendiri, kira-kira teori apa nih tentang project management yang bisa kita terapkan di project ini? Ketika mendapat feedback itu, gue jadi kepikiran, bener juga ya, pasti ada deh buku di luar sana yang bisa membantu gue untuk lebih efektif dalam menjadi seorang project manager. Ada 3 buku yang menurut gue bisa sangat gue rekomendasikan dari hasil searching gue waktu itu. Yang pertama nih, kalau lo suka baca, lo boleh baca Project Management Body of Knowledge yang merupakan buku primbonnya Project Management, tebalnya kurang lebih 600-700 halaman. Nah, kalau misalnya mau spesifik ke execution, lo boleh baca The 4 Discipline of Execution. Atau kalau lo specifically mengerjakan project yang berhubungan dengan membuat perubahan atau change management, lo boleh baca buku Leading Change. Atau kalau misalnya lo males baca buku sebanyak itu, pantengin aja channel ini karena di channel ini udah gue ringkas dan gue bikin sepraktikal mungkin supaya bisa langsung lo terapin. Tapi intinya, carilah dulu landasan teori. Kenapa nih? Karena kita mungkin sangat tergoda untuk menggunakan insting. Nah, sayangnya, insting ini sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya kita lakuin buat project pribadi kita. Tapi kalau kita ngelakuin project ini di skala perusahaan, sebenarnya jadi agak beresiko kalau kita ini hanya mengandalkan insting. Satu quote yang mengubah persepsi gue tentang insting adalah, mengikuti insting kita adalah sebuah privilege yang kita dapatkan kalau kita sudah mengikuti teori dengan cukup. Maka dari itu, yuk kita ikutin teorinya terlebih dahulu, bangun expertise kita, baru at one point kita bisa mengandalkan insting. Lalu step yang kedua adalah teman. Teman di sini maksudnya adalah kita mencari orang di mana kita bisa belajar bareng project management. Paling gampang, kita belajar dulu dari atasan kita. Kalau lo beruntung, atasan lo juga punya background di dunia project management. Jadi dia itu akan bisa mengajarkan ke lo step by step-nya gimana caranya memimpin project dengan oke. Tapi kalau atasan lo tidak punya background di project management, itu juga bukan masalah. Kenapa? Karena project management adalah skill yang cukup luas. Focusing untuk belajar 1 atau 2 hal yang memang jago dari atasan lo dan lo coba buat cover sisanya. Contohnya, gue pernah punya atasan yang tidak jago di dalam project management, tapi dia itu jago banget untuk building relationship dengan atasan-atasan lain yang ada di kantor. Jadi gue nggak pernah tuh nanya dia secara spesifik gimana caranya merencanakan project secara step by step. Tapi setiap kali gue butuh bantuan untuk minta buy-in dari stakeholder lain, gue akan minta tolong ke bantuan beliau. Pernah juga gue punya atasan yang sangat teknikal, tapi skill project manajemennya kurang oke. Ya udah, setiap kali gue ngobrol sama dia, gue akan minta input secara teknikal. Tapi, kalau cuma mengandalkan atasan aja, nggak akan cukup. Saran gue, lo coba bangun network internally sama orang-orang yang sama-sama mengerjakan project juga. Sering kali kita berpikir kalau mau belajar itu kita harus belajar sama orang yang jauh lebih senior dari kita. Padahal, belajar itu sama orang yang mungkin 2 atau 3 langkah di depan kita. Sama orang yang mungkin ngerjain project yang sedikit lebih kompleks dari kita. Sama orang yang mungkin sudah mengerjakan project 1 atau 2 tahun lebih pengalaman dari kita. Karena biasanya, mereka bisa lebih memberikan advice yang praktikal dan relevan dengan situasi yang kita hadapin sekarang. Jangan pelit-pelit juga untuk sharing ilmu kita ke mereka, supaya mereka pun juga bisa belajar dari pengalaman kita. Jangan sampai kita merasa minder dan ngerasa nggak layak buat sharing ilmu kita, padahal orang lain juga bisa belajar kok dari pengalaman kita, sehingga kita sebenarnya jadi bisa bikin internal network of project manager. Step yang ketiga adalah praktek. Ada beberapa bagian yang bisa kita coba di dalam praktek.
Praktek yang pertama adalah langsung praktek di project yang lagi kita jalankan sekarang. Saran gue, kalau emang lo mau praktek di project yang lagi lo jalankan, pilih bagian yang tidak kritis untuk menerapkan apa yang sedang lo pelajari. Misalnya, lo lagi mempelajari sebuah ilmu baru tentang project charter. Kalau mau belajar tentang project charter, bisa langsung lihat di sini. Basically, itu tools buat merencanakan project di awal. Nah, mungkin lo belum familiar untuk menggunakan project charter untuk merencanakan keseluruhan dari project lo. Tapi lo bisa memilih sebagian kecil dari project lo yang dimana akan lo rencanakan dengan menggunakan project charter. Selain itu, kalau misalnya lo belum punya kesempatan karena misalnya project lo tuh lagi bener-bener diburu-buru waktu sehingga fokusnya adalah get it done, mulai explore untuk punya side project. Side project itu bisa side project di kantor. Misalnya adalah menyelenggarakan internal sharing session atau mengundang pembicara dari luar, atau mengorganize acara volunteering. Ingat, sebenarnya ada banyak banget loh kesempatan buat kita mengasah skill project management, nggak harus dengan menggunakan project yang saat ini kita sedang dikejar-kejar deadline. Alternatif lain lagi, kalau misalnya ternyata kantor lo tidak punya project-project seperti itu, lo bisa mencoba untuk membuat personal project. Personal project bisa macam-macam banget. Bisa misalnya mendesain website, membangun side hustle, mengumpulkan dana darurat, merenovasi rumah, merenovasi tempat kerja. Pokoknya, apapun yang bisa lo coba untuk menerapkan ilmu-ilmu project management yang sudah lo pahami secara teorinya. Itu dia 3 langkah yang bisa lo coba untuk belajar project management mulai dari nol. Dan lo boleh tonton 2 video ini, di mana gue mengajarkan tentang caranya untuk planning project dari nol, dan gimana caranya untuk bikin Gantt chart. See you next time!